Siawan. Kebetulan ini ada tugas dari BPG mengenai peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, saya kebetulan di sekolah memiliki satu siswa yang memiliki ciri satu, lambat dalam belajar, dalam menulis juga lambat, dalam memahami juga lambat. Dari beberapa literasi yang saya baca, itu termasuk dalam kategori disleksia. Nah, Bapak sebagai guru SLB dan kebetulan berkompeten di bidang siswa berkebutuhan khusus, saya mohon bantuannya untuk melakukan wawancara. Saya panggil. Ya, ini kalau untuk disleksia secara khusus itu, kalau disleksia itu lebih cenderung ke anak dengan IQ normal. Kalau saya ini dari bukan asumsi ada. Kalau disleksia itu lebih ke yang saya bahas, dia lebih cenderung ke dilihat dari IQ-nya dulu. Kalau IQ-nya normal itu bisa disebut disleksia. Tapi kalau IQ-nya di bawah rata-rata itu mungkin karena faktor intelijensinya. Ada faktor intelijensi, ada faktor saraf, gitu. Jadi kalau disleksia secara khusus itu saya lebih cenderung ke anak normal, dia dengan IQ normal, itu baru bisa dikatakan disleksia. Tapi kalau terlambat belajar, itu dilihat dari IQ-nya dulu, gitu loh. Kalau saya lihat secara kasat mata, secara biasa, saya lihat orangnya biasa-biasa, normal, cuman terbentuk di permasalahannya seperti ini, dari masalah gaya belajarnya, lambat dalam menulis, lambat dalam itu bisa dilihat dari IQ-nya. Harus dites dulu IQ-nya. Kalau IQ-nya normal, itu bisa dikatakan itu anak itu disleksia. Tapi kalau dilihat IQ-nya di bawah, itu mungkin karena faktor IQ-nya, bukan disleksia. Kalau disleksia itu anak itu IQ normal, kemampuan seperti anak normal, tapi dia kesulitan dalam kesulitan dalam verbalnya. Mungkin dia mengejanya susah, dengan kata yang banyak dia agak susah, itu mungkin bisa disleksia. Tapi kalau anak itu semua lambat belajar, lambat ngomong, menulis, itu lebih cenderung ke intelijensi ya, ke anak. Kalau dari berbicara itu biasa normal, cuma di masalahnya di pembelajaran saja. Nah, kalau di pembelajaran makanya harus dites IQ-nya dulu. Kalau kita langsung, anak ini disleksia, nggak bisa. Kita nggak bisa, itu harus ada dari IQ dulu, dari psikolog. Psikolog dia IQ-nya, IQ-nya normal. Baru kita bisa mengatakan, anak itu disleksia. Kalau dari ciri yang saya paparkan tadi, apakah ada arahnya ke sana? Itu malah cenderung ke anak tuna dengan IQ di bawah. Bisa dia IQ-nya di bawah rata-rata bisa, atau nanti itu psikolog yang ranahnya psikolog yang kira-kira penanganan untuk anak-anak yang memiliki berkebutuhan khusus seperti tadi itu bagaimana kira-kira penanganan yang tepat? Karena saya rasa dari sekian tahun saya sebagai guru, karena tidak mendalami sekali di bidang siswa berkebutuhan khusus, saya merasa kok tidak sukses mengajar anak ini gitu. Kalau kita harus melibatkan psikolog ya. Dengan anak, IQ-nya segini, berarti kita tahu kemampuan anak segini dulu. Setelah itu kita kembali ketika belajar, kemampuan dia cuma baru sampai pengenalan huruf aja kan ada 26, itu dia cuma menghafal berapa dulu gitu. Nggak bisa langsung kita harus ABC sampai Z gitu. Pengenalan dulu. Terus untuk berhitung dia berhitung sampai sampai baru sekedar berhitung 1 sampai 10, 1 sampai 100 dan sebagainya. Atau anak bisa berhitung tapi untuk penjumlahan dia nggak bisa, pengurangan, itu harus dilihat itu. Tahapannya tidak seperti siswa normal. Kalau siswa normal kan kita kasihkan 2 kali pembelajaran dia udah tahu. Tapi kalau anak ini
harus di apa, berulang-ulang terus, harus di drill terus ini terus gitu. Dan prosesnya step by step ya. Ya, kadang ya sebagai guru yang bosan, anak harus mengulang ini terus ya. Gitu. Tadi kalau bapaknya bilang tadi ada murid saya disleksia, itu belum tentu gitu loh, harus ada. Itu kebetulan juga anak itu dari awal itu di kelas 7 saya sebagai walinya, dan dia menyampaikan pada saya dia memiliki kekurangan lambat belajar. Kebetulan waktu itu daring ya, hasil dari daring itu memang tinggi, cuman Ya, saya masih sanksi dengan hasil ini ya. Ketika sudah mulai tatap muka, baru saya bertemu secara langsung, belajar secara langsung, baru saya tahu kemampuan anak. Oh, memang sesuai dengan apa yang dia ungkapkan pada pertama kali bertemu. Nah, tidak daring ini berarti mungkin dibantu sama orang tua atau lain sebagainya. Cuman ini proses berikutnya ini setelah tatap muka ini. Anak usia berapa? Sudah SMP. Udah SMP ya. Waktu di SD nggak ada apa, waktu wawancara ini nggak ada. Setelah itu sempat saya juga mengawas ulangan di ruangan itu. Teman yang lain itu sudah mengerjakan soal 35, soalnya 40, 35, dia masih terpatok di 3 soal. Ya itu. Dan setelah itu saya cek dengan kira-kira saya jawab jauh sekali dengan ini. Ya, mungkin harus pertama psikolog dulu, seperti tes IQ, seberapa tinggi IQ skornya. Setelah itu dilihat dari kemampuannya anak, kemampuannya dia berhitungnya gimana. Kan biasanya kalau pembelajaran kan di SLB, terutama di anak dengan IQ rendah itu kita untuk pembaca cuma dihitung sama membaca kan. Nah, mungkin di situ pembacanya anak gimana, berhitungnya gimana, kemampuannya oh segini, berarti dia kemampuannya cuma segini, kita nggak bisa untuk akademiknya harus kita nggak bisa. Nah, kita dicarikan ke keberbakatan, kemampuan dia di mana. Mungkin dia lebih bagus di olahraga, arahkan ke olahraga, lebih bagus di musik, arahkan ke musik gitu. Berarti kita tidak bisa memaksakan ke anak-anak seperti itu di pemahaman secara materi. Nggak bisa, kalau ke akademik nggak bisa gitu. Jadi ke sesuai dengan keinginan minat dia, minat bakat dia gitu. Cuma minatnya di tari ya tari, musik gitu. Kalau di akademik di di pressure untuk akademik, mungkin nanti yang mentalnya kena drop, bisa nanti dia yang kayak dibully seperti yang Bapak pernah temui. Anak-anak seperti itu sebagian besar memang memiliki bakat yang lain. Untuk bakat gimana ya, kalau bakat secara khusus expert itu enggak, cuma ini apa, dia minatnya sekedar minat gitu loh. Kayak musik, dia mungkin bisa main musik, nyanyi gitu. Musik dalam arti cuma sekedar musik, nggak expert gitu, tapi dia bisa gitu, cuma diarahkan di situ. Tapi kan udah harus dilatih biar expert, semua harus di proses gitu. Kalau untuk harus akademik, kalau yang diomongin Bapak tadi, saya kira dia lebih cenderung ke dengan IQ di bawah normal gitu loh. Kalau dia terlambat dari teman-temannya gitu. Soalnya di sini banyak gitu. Kalau di IQ yang rendah itu berarti tidak masuk ke disleksia. Beda. Kalau disleksia itu lebih cenderung ke khusus. Ada disleksia, disgrafia itu disleksia kan lebih ke verbal ya. Ada disgrafia, dia menulis tulisannya jelek, tulisannya nggak bisa dibaca, tapi dia pinter gitu loh. Kan banyak dia ngomong susah tapi dia ininya bagus. Kalau IQ rendah, tadi dari ciri yang saya sampaikan, Bapak menyebut arahnya ke IQ rendah. Ya. Nah, untuk penanganan IQ rendah itu bagaimana?
disesuaikan dengan kemampuan dia, minat dan bakat dia. Berarti tidak bisa kita melebihi dari kemampuan dia. Ya, nggak bisa. Dia kan porsinya 1 gelas, dikasih 1 botol kan tumpah semua, nggak mungkin dia masuk gitu loh. Ya udah porsinya segitu gitu loh. Berarti saya sebagai guru di sekolah negeri biasa, jadi untuk penanganan anak-anak seperti itu menyesuaikan dengan kemampuan dia saja. Tidak bisa kita memaksakan standarisasi dengan anak-anak kan sekarang ada kurikulum merdeka kan, kelas 7 kan, ya sesuaikan dengan itu. Berarti tidak bisa kita memaksakan menyamaratakan dengan teman-teman yang lain. Bisa. Nanti takutnya malah dia dibully gitu sama teman-temannya kalau harus ini kan pasti dia tertinggal terus ya, suruh Mbak. Dia karena soal 10 dia soal 1 aja belum mampu kan. Karena tadi anak teman-temannya udah sampai 30, dia baru 3 aja belum tentu betul kan. Nah, itu. Makanya kadang di sini banyak yang ketika kelas 6 lulus terus masuk ke SMP umum jadi ketika nggak mampu akhirnya ke SMP. Banyak sini yang SMP banyak, soalnya di SD itu kan mungkin di SD di desa karena mungkin SD-nya cuma 1 itu mau ke SMP juga jauh, akhirnya kan ya udah sama gurunya ya udah dinaikkan dibantu akhirnya pas dia SMP otomatis kan udah lepas kan dari gurunya, yang penting anak mau jenjang SMP mau terserah kan. Sekarang apalagi Yunasi kan, ya udah Yunasi mau sekolah yang terdekat kan, padahal anak itu dengan kemampuan dia itu sebenarnya ke sekolah luar biasa. Tapi ya mungkin yang saya lihat siswa saya mungkin seperti yang Bapak paparkan tadi, dari awal mungkin di SD naik penting naik sampai dia tamat sudah lepas SD. Kita di SMP jadinya menerima anak itu kan, karena satu juga sekolah kami juga termasuk sekolah inklusi. Jadi tidak bisa kita menolak siswa yang seperti itu. Nah, jadi sekarang saya ingin mencari solusi pemecahan masalah dari permasalahan anak itu sesuai dengan kemampuannya. Berarti khusus di asesmen dulu. Kemampuan anak itu berhitung. Kalau ada kan akademik paling berhitung baca kan. Kalau pemahaman lebih susah lagi kan. Dan berhitungnya sampai gimana, tambah-tambahan, pengurangannya, perkalian. Saya kira mungkin tambah-tambahan yang sudah pakai koma mungkin dia masih matematika standar. Matematika standar lah. Tuh membaca sekedar membaca. Ini mungkin masih bisa, tapi nanti kalau ada huruf mati mungkin dia ada spellingnya yang berapa. Berarti perlunya anak seperti itu kan perhatian yang khusus di tempat yang khusus jadinya. Karena kalau dia dalam pembelajaran di kelas itu kan sudah tidak mungkin mengikuti teman yang lain. Jadi diberikan bimbingan dia cuma, kalau saya lebih cenderung suka di inklusi ya, lebih anak semua anak dia dalam artian mampu bersosialnya, saya mending cenderung ke ini, tetap ke inklusi daripada ke SLB. Kalau ke SLB nanti temunya lebih bawah lagi gitu loh kemampuannya. Kalau itu kan masih bisa sosialisasi, masih bagus, lebih itu cuma nanti penanganannya khusus. Soal dibedakan. Dia cuma temannya jumlahnya karena 10 ya, dia cuma dikasih 2 atau 3, tapi dengan sesuai dengan kemampuan dia. Kemampuan dia cuma sampai segini. Kalau sampai perkalian dengan cuma masih puluhan, misalnya nggak sampai ribuan, itu aja. Berarti terima kasih atas waktunya Bapak. Jadi saya dapat menyimpulkan ketika menghadapi anak seperti itu tidak bisa kita patok seperti siswa yang lain yang normal. Jadi saya akan ke depan memberikan perhatian khususnya di soal di soal menyesuaikan dengan kemampuan dia, tingkat kesulitan soal dan lain sebagainya. Terima kasih atas waktunya. Sama ini Pak, untuk kan biasa dikasih pertanyaan mungkin untuk
simpel soalnya. Harus simpel ya. Gitu. Nggak terlalu banyak word. Terus soal-soal yang mungkin soal cerita itu mungkin kalau dari yang Bapak sampaikan mungkin dia bingung gitu pemahamannya. Wah, ini apa? Anto membeli ini terus membeli ini terlalu banyak ya mungkin ya udah simpelnya aja nggak usah terlalu banyak gitu. Kalau saya itu kalau disleksia saya kira bukan disleksia itu Cenderung ke EQ bawah. ya. Tapi aku di bawahnya berapa mungkin dia cuma borderline cuma masih di bawah ya di bawah 90 80 80 lah itu kan masih dia masih bisa akademis masih bisa tapi ya terbatas gitu loh. Saya waktu saya yang di sini juga ada sih yang dengan masih 70 jadi nulis bisa membaca masih mengeja gitu ada. Udah cukup.